Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama ngopeni iman gitu ya, setiap hari Rabu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, karena saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan perenungan akan firman-Mu. Biarkanlah ini boleh kami dengarkan dan kami resapi, sehingga kami boleh semakin mengenal apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Amsal, pasalnya yang ke-9, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Amsal 9 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggurku yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian bacaan kita. Kita membaca satu bagian firman Tuhan tentang apa itu hikmat, gitu ya. Kalau boleh saya bertanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat itu sakjane panganan opo? Hikmat itu apa sih sebenarnya? Apakah hikmat itu sesuatu yang benar-benar menjadi sebuah pemahaman atau sekedar pemikiran saja, ataukah ada yang lain? Bukankah kita ini sering berdoa, ya Tuhan berikanlah hikmat-Mu. Kalau ada yang berulang tahun, biarkanlah semakin ditambahkan oleh Tuhan hikmat dan segala kebijaksanaan. Nah, dalam bacaan kita Amsal 9 ini Bapak Ibu, di ayatnya yang pertama dan yang kedua, itu bunyinya demikian. Hikmat telah mendirikan rumahnya, ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Siapa yang melakukan itu semua? Hikmat. Sehingga di sini seakan-akan hikmat itu seperti manusia yang melakukan banyak pekerjaan. Hikmat itu seperti Bapak Ibu dan saya yang misalkan nyapu latar, nyapu halaman rumah, mungkin membersihkan kamar mandi gitu ya, mencuci baju, atau melakukan banyak hal. Ternyata dalam Amsal 9 ini hikmat diceritakan seperti manusia, dan ternyata itu mungkin melampaui pemahaman kita selama ini. Karena mungkin gitu ya, selama ini kita memahaminya hikmat itu adalah kepintaran, kepandaian. Hikmat itu adalah kecerdasan. Bukan hanya itu Pak, kecerdasan akan firman Tuhan. Oke, pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Tetapi benarkah hanya demikian? Tentunya si penulis Amsal ini ingin menunjukkan sesuatu, bahwasanya hikmat ini adalah orang yang mampu melakukan sesuatu, bukan hanya sekedar memahami sesuatu. Itulah kenapa saya sering bilang gitu dalam PA yang saya pimpin di jemaat kita di GKI Sepanjang, bahwa untuk apa sih kita itu paham betul firman Tuhan? Untuk apa sih kalau kita itu benar-benar hafal firman Tuhan, kalau kita tidak melakukannya? Itulah kenapa dituliskan dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, Tuhan Yesus di sini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bukan hanya sekedar memahami, bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi yang mengupayakan untuk memeliharanya dalam kehidupan kita. Itulah kenapa PA itu dalam penghayatan saya, pemahaman Alkitab itu bukan hanya sekedar kita tahu sejarah kitab Daniel, kita tahu bahasa asli dari Kejadian 3, kita tahu apa yang dimaksudkan dengan nubuatan Nabi Yesaya. Bukan hanya sekedar tahu saja, tetapi harus yang lebih dari itu adalah kita harus berbuat apa. Kalau tadi dikatakan
Hikmat itu yang membangun rumah, yang menegakkan 7 pilarnya, kemudian yang mengolah anggur, membuat roti, dan yang lain-lain. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan kita yang senantiasa meminta hikmat kepada Tuhan? Kita mengingat ya, penulis kitab Amsal adalah Salomo. Dan Salomo itu selain dikenal sebagai raja yang sangat kaya dan sangat sukses gitu ya, dia dikenal sebagai raja yang penuh dengan hikmat. Kenapa kok akhirnya dia meminta hal-hal yang begitu spesifik, yang khusus kepada Allah, padahal Allah itu pernah ngomong bahwa kamu minta apa aja tak kasih gitu. Tapi Salomo minta apa? Minta hikmat. Dan kenapa demikian? Akhirnya dia mampu, misalkan saja dalam kasus Salomo berhasil memecahkan kasus 2 orang ibu yang memperebutkan 1 anak. Salomo berhikmat, tapi dia mempraktikkan hikmatnya. Dia mengetahui firman Allah, tapi dia melakukan hikmatnya. Dia melakukan firman itu. Ini menjadi penting untuk setiap kita. Oke, kita mungkin benar-benar ada yang ngomong ke saya, loh saya kan beda dengan bapak itu mas. Bapak itu benar-benar mengerti firman Tuhan. Iya. Tapi itu bukan menjadi garansi bahwa hidupnya lebih baik juga. Apakah kemudian hafal firman Tuhan jadi salah? Tidak, tentunya itu sangat baik. Tetapi harus dibarengi dengan laku yang juga searah dan selaras dengan firman Tuhan. Untuk itu kita menjadi waspada itu sangat penting. Kita harus terus waspada dalam kehidupan kita. Contohnya dalam masa pandemi COVID ini Bapak. Kita tahu kalau COVID itu berbahaya. Kita tahu benar COVID itu berbahaya. Tapi bisa jadi kita meremehkannya dalam kehidupan kita. Kalau ditanya, COVID itu variannya, sekarang itu varian Delta mas. Varian Delta itu sudah ditemukan sejak tanggal sekian, itu kemungkinan bisa demikian. Tapi ngomong ngalor ngidul gitu, dia jajan ke sana kemari nggak pakai masker, ya. Tahu tapi meremehkan, tahu tapi tidak melakukan. Protokol kesehatannya sudah kendor misalkan Bapak Ibu ya. Yang dulu misalkan bawa kemana-mana hand sanitizer-nya ada yang model yang kayak lotion gitu ya, yang agak lengket sama yang semprot. Sekarang boro-boro bawa dua-duanya, bawa satu aja sudah syukur gitu. Kenapa? Karena mungkin menganggap wah ini sudah biasa. Padahal kita tahu sejatinya itu penting. Ya. Dari luar rumah, dari mana-mana kemudian sampai rumah karena capek, nggak buru-buru ganti baju dan kemudian menaruh baju yang sudah dari luar itu ke tempat yang aman begitu, langsung belakang rumah atau disemprot dulu. Tapi karena nyatanya dari kemarin tidak terjadi apa-apa dengan keluargaku, bisa jadi loh. Kenapa? Padahal sejatinya kita tahu, tapi kita mungkin meremehkannya. Contohnya saja mungkin sebelumnya kita sudah punya undangan untuk vaksin atau apa, tapi mungkin kita menunda-nunda. Padahal sejatinya kalau disuruh menjelaskan, tahu nggak vaksin itu penting? Tahu sekali. Vaksin itu untuk mempersiapkan tubuh kita agar lebih siap ini. Tapi untuk vaksin nanti dulu. Nah ini bagaimana dengan hikmat yang selama ini kita pahami? Ternyata berhikmat itu bukan hanya sekedar memahami Tuhan itu maunya apa, memahami maksud Tuhan itu apa, tapi lebih dari itu bagaimana kita mempraktikkan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencoba memelihara firman itu dengan tingkah laku kita, itulah hikmat. Itulah kenapa digambarkan hikmat tadi. Hikmat itu membangun rumah, hikmat itu membangun tiang, hikmat itu mengolah. Ternyata doing something, melakukan sesuatu. Itulah hikmat yang kemudian terwujud dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh tanya, Bapak Ibu, mungkin orang yang paling pintar menerjemahkan kasih itu apa, cinta itu apa adalah orang Kristen, betul kan? Betul. Karena memang pokok ajaran, landasan yang memang diberikan Kristus dalam kehidupannya, dalam pelayanannya adalah kasih Allah. Kita kalau suruh ndelentrehke menerjemahkan, mengupas kasih itu apa satu-satu, saya yakin kita semua jawaranya. Tapi bagaimana dengan laku kehidupan kita di tengah pandemi ini? Mungkin pertanyaan sederhana untuk kita, berapa buah apel atau pisang yang mungkin pernah kita berikan ke tetangga kita atau ke orang yang mungkin terpapar COVID dan isoman di rumah?
Mungkin berapa SMS atau WA atau telepon yang mungkin pernah kita lakukan ke orang yang mungkin sedang berjuang karena terpapar atau yang lain. Kita tahu kan kasih itu bentuknya seperti, tapi kita tahu memahaminya, tapi terkadang kita sulit untuk melakukannya. Kadang kita merasa bahwa hikmat itu cukup ketika kita tahu bahwa Tuhan itu maunya begini, bahwa ayat ini berbunyi demikian. Tidak cukup sampai di situ. Seberapa sering kita mendoakan orang lain dalam doa-doa syafaat kita? Seberapa sering kita membayangkan wajah saudara-saudara kita yang sedang berjuang ketika kita berdoa kepada Tuhan? Karena sejatinya kita tahu menopang dalam kasih adalah mendoakan satu dengan yang lain. Seberapa sering kita memberi semangat dan dorongan untuk orang-orang yang sedang berjuang? Pada saat ini kita diajak untuk menjadi umat yang berhikmat di tengah masa pandemi ini. Ternyata berhikmat itu Bapak Ibu Saudara sekalian bukan hanya sekedar alam kognisi kita, pemahaman kita, tapi juga tingkah laku kita, perasaan kita pun dicurahkan di sana. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang berhikmat, dan kata Tuhan Yesus dalam Lukas 11 tadi, kita menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita memahami firman Tuhan, dan memelihara firman Tuhan. Selamat terus menjadi umat yang berhikmat di masa yang sulit ini. Tuhan tetap menjaga dan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, karena kami boleh belajar kembali akan hikmat yang datangnya dari Engkau. Bukan hanya sekedar memahami apa itu cinta dan kasih. Bukan hanya memahami makna-makna teks yang ada dalam Alkitab, yakni firman-Mu itu sendiri. Tetapi terlebih dari itu sebagaimana Amsal yang boleh menasihati kami, bahwa berhikmat adalah bagaimana kami berusaha memelihara, mempraktikkan dan melakukan apa yang terus kami dapat sebagai umat percaya. Firman Tuhan, renungan harian, saat teduh, doa pagi, apapun yang kami lakukan, ajar kami untuk melakukannya, supaya kami tidak hanya menyimpan cinta kasih-Mu dalam diri kami, dalam otak kami, dalam pemikiran dan pemahaman kami, tetapi kami mampu membuat orang lain merasakan bahwa Engkau begitu mengasihi setiap ciptaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa pada orang-orang yang terus berjuang di masa pandemi ini. Saudara-saudara kami yang ada di tempat yang jauh, kiranya Tuhan mencintai, kiranya Tuhan juga terus memelihara setiap mereka, dan ajar kami melalui keterbatasan dan apa yang kami miliki ya Tuhan. Ajar kami mempersembahkan diri kami dengan cara kami mempedulikan orang-orang yang sedang berjuang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Ngopeni Iman kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan tetaplah berhikmat. Shalom.